dari kelompok sebelah ini kan ngotot sekali ya, kalau Rotibul Haddad itu ternyata Al-Haddad mencuri dari Ar-Rifai. Ternyata itu Rotib karyanya Ar-Rifai, kan begitu. Bahkan sampai ada ya thumbnail YouTube yang Ba'alawi laknatullah, Rotibul Haddad karya Syekh Ahmad Ar-Rifai dicuri oleh Abdullah Al-Haddad. Oh, lalu dikaitkan pantes di Nusantara mereka memalsukan makam. Ternyata dari ulama-ulama dulunya emang sudah suka malsu-malsu, rotib orang diaku-aku gitu mungkin ya. Pantas mereka ngaku-ngaku cucu Nabi, emang dari dulunya sudah tukang ngaku-ngaku gitu. Orang berkata begini Pak, mestinya itu mesti punya bukti yang jelas ya. Lah muncul ini Lora Ismail Al-Khalili, ini keturunannya Syekhona Khalil Pak ya. Ada kitab sezamannya itu ya. Kalau kamu nggak percaya silakan. Dan orang ini juga adalah murid dari Habib Umar ya. Begitu juga murid dari Mbah Mun. Jadi sudah pasti muhibbin lah ya kepada Ba'alawi ya. Muridnya Mbah Mun, terus mondoknya juga setelah itu ke Habib Umar. Lihat itu PP-nya ya. Dan Facebooknya ini Pak nggak kaleng-kaleng Pak ya. Followernya itu 117.000. Postingan ini sampai saat ini baru diposting kemarin ya, baru 1 kali 24 jam itu sudah 3.000 lebih Pak. Yang nge-like, yang komen, di-share 1.000 lebih. Anda bisa cari Facebook Muhammad Ismail Al-Khalili ya. Itu yang saya lihat tadi saja itu sudah 3.000 lebih Pak. Kalau Anda lihat IG-nya orang ini ya, Lora Ismail ini, followernya itu Pak itu 500 juta lebih, 560.000 sekian gitu. Jadi ini bukan akun kaleng-kaleng Pak. Oh ya, kemudian lanjut ya. Kalau orang sebegitu pedenya menuduh pencuri atau apa, itu mesti punya bukti Pak. Ini ada upaya bagus untuk mengungkap bukti itu. Bukan diajak ke pengadilan, ke polisi. Enggak main begitu Pak. Mau bahala, mau bela enggak. Mau dikasih duit ya. Ini angka yang tertulis di sini, ada angka 12 juta untuk orang yang bisa membuktikan. Bahkan ini bukan 12 juta Pak, sudah ratusan Pak. Banyak yang ingin berpartisipasi membuat itu. Anda ikuti Facebook itu, ada diupload oleh kiai-kiai juga dari Bangkalan. Totalnya sudah 200 juta. Kalau bisa membuktikan bahwa Rotibul Haddad itu adalah benar-benar karyanya Ar-Rifai. Cuma selama ini yang kita dengarkan narasi mereka itu kan Ar-Rifai itu sudah ratusan tahun sebelum Al-Haddad. Tidak mungkin Ar-Rifai niru Al-Haddad. Yang mungkin adalah Al-Haddad meniru Ar-Rifai. Itu kan kata mereka kan itu, buktinya kan itu. Ini Pak mau diajak berpikir normal, enggak berpikir yang badihi, yang sekelibetan aja seolah-olah benar. Enggak, itu hujah-hujah sampah itu ya. Begini Pak, pertanyaan yang harus dijawab untuk disebut sebagai bukti itu ada 3. Yang pertama adalah, mana pernyataan yang sharih dari Ar-Rifai bahwa itu adalah wiridnya beliau, atau rotib itu adalah beliau yang membuat. 1. Kalau kamu berpikir, wah kalau begitu kan banyak orang yang tidak mengatakan ini wirid saya. Oke. Masuk kepada yang kedua Pak. Walaupun ini saya anggap masih belum tajam ya. Coba tunjukkan sanadnya Rotibul Haddad itu yang tembus sampai Ar-Rifai. Ya kan? Sanad Pak ya. Jadi sanad dalam toriko itu atau dalam rotib itu ada Pak. Sambung Pak, musalsal. Kamu dapat ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai kepada Ar-Rifai. Berarti Ar-Rifai itu pernah membacakan rotib itu Pak. Walaupun kamu nggak temukan kitabnya, setidaknya kamu temukan sanadnya. Jadi Ar-Rifai pernah mengajarkan itu kepada muridnya, muridnya mengajarkan lagi sampai kepada kita. Itu Pak ya, itu. Yang ketiga, ini yang paling poin sebetulnya, untuk menjawab logika omong kosong awal itu. Oh, Al-Haddad kan belakangan, Ar-Rifai kan duluan. Tidak mungkin Ar-Rifai mencontek Al-Haddad, yang mungkin adalah Al-Haddad mencontek Ar-Rifai. Apakah kemungkinan ini pasti? Oh, pasti Al-Haddad yang mencontek. Tunggu dulu, ada yang ketiga ini Pak. Tunjukkan bukti fisik ya, kitab atau apapun lah, manuskrip yang menuliskan Rotibul Haddad itu, di mana kitab itu ditulis sebelum Al-Haddad.
Jadi misalnya Al-Haddad itu tahun 1000, maka sebelum Al-Haddad lahir sudah ada kitab itu. Atau Al-Haddad ketika masih bayi, kitab itu yang menuliskan Rotibul Haddad sudah ada. Ini Pak logika yang sehat. Karena kalaupun Ar-Rifai sebelum Al-Haddad, kalau ternyata Rotib itu tidak pernah ada sebelum Al-Haddad lahir Pak, Rotib itu baru muncul setelah Al-Haddad dewasa, apa berarti nyontek punya Ar-Rifai Pak? Kan bisa aja memang Al-Haddad yang membuat. Karena kalau disebut nyontek itu Pak, harus ada yang dicontek. Kamu posisikan Rotibul Haddad sebagai objek yang dicontek oleh Al-Haddad karena kamu mengatakan Ar-Rifai lebih tua saja. Buktikan kalau Ar-Rifai itu benar-benar pemilik Rotib itu. Bagaimana membuktikannya? Simpel. Sebelum Al-Haddad lahir sudah harus ada Rotib itu. Cari Pak, cari. Di mana kamu bisa menemukan ulama menuliskan Rotib Haddad itu sebelum Al-Haddad lahir? Itu Pak. Karena kalau misalnya tidak pernah ada data, tidak pernah ada bukti bahwa Rotibul Haddad itu sudah ada sebelum Al-Haddad, lalu Al-Haddad mencontek siapa Pak? Orang nyontek itu kan ada barang sebelumnya. Gitu Pak, itu logika sehat. Oke, Ar-Rifai itu memang sebelum Al-Haddad. Jarak antara Al-Haddad dan Ar-Rifai anggaplah 500 tahun misalnya, atau berapa ratus tahun. Oke. Apakah mesti Al-Haddad mencontek dari Ar-Rifai? Ya buktikan dulu Rotib itu sudah pernah ada sebelum Al-Haddad lahir. Gitu Pak. Karena yang mencantumkan Rotib itu kepada Ar-Rifai itu adalah justru orang di belakangan lagi Pak, mutaakhirin ya. Jauh setelah masa Al-Haddad. Lalu ini kamu jadikan argumentasi gitu, mengatakan Al-Haddad mencontek. Wah nggak bisa Pak. Al-Haddad mencontek apa? Kan gitu pertanyaannya. Mencontek Ar-Rifai, mana buktinya Ar-Rifai punya naskah itu? Mana buktinya itu adalah dari Ar-Rifai? Nah, buktinya adalah sebelum Al-Haddad harus sudah ada itu. Gitu. Atau dengan sanad gitu. Artinya walaupun tidak ada bukti fisik, setidaknya secara kitab, secara sanad itu sudah pernah ada. Artinya di masa belum ada Al-Haddad itu Pak, Rotib itu sudah ada. Itu aja poinnya. Buktikan kalau Rotib itu sudah ada sebelum Al-Haddad ada. Baik dalam bentuk tulisan kitab ya, atau mungkin dalam bentuk sanad. Itu 3 poinnya kamu perhatikan ya. Saya lihat begitu aja. Jadi jangan berpolemik. Buktinya Ar-Rifai kan sebelum Al-Haddad. Itu bukti menurut kamu. Sama dengan buktinya mana kitab sezaman. Pak. Ini nggak bicara kitab sezaman Pak. Nggak mesti sezaman dengan Ar-Rifai. Enggak. Pokoknya sebelum Al-Haddad saja. Karena kamu menuduh Al-Haddad mencontek. Kalau Al-Haddad mencontek berarti ada yang dicontek Pak. Ya kalau tidak pernah ada Rotib itu sebelum Al-Haddad, nyontek apa Pak? Gitu ya. Gitu sama dengan lagu lah. Ada orang nyanyi, terus yang belakangan nuduh, oh itu kamu mencontek lagu orang sebelumnya. Maka lagu itu sebelum dinyanyikan oleh orang ini sudah harus pernah didengar sebelumnya Pak. Itu logikanya ya. Jadi sebelum orang ini menyanyikan lagu itu, sebelumnya lagu itu sudah ada. Baru namanya nyontek. Kalau sebelumnya memang belum pernah ada lagu itu, baru setelah muncul orang ini baru lagu itu dikenal, lalu oleh orang belakangan, oh kamu nyontek sebelumnya. Buktikan kalau lagu itu sudah ada sebelum orang ini gitu Pak. Buktikan Rotibul Haddad itu sudah ada sebelum Al-Haddad lahir. Itu Pak logika waras. Karena kamu menuduh orang mencontek. Orang mencontek itu mesti sudah ada barang itu Pak yang dicontek Pak. Jadi cuma itu saja ya. Itu saja membuktikan bahwa poin ke nomor 3 itu yang paling poin ya. Karena dari 3 ini Anda jawab, Anda dapat hadiah aja itu ya. Kalau tidak percaya ya silakan Anda datangi Facebooknya ya. Dan ini satu saja Pak ya. Dari 3 itu satu saja sudah menjadi bukti. Nggak mesti 3-3-nya ya. Ya karena itu saling menguatkan ya. Itu salah satu dari bukti terdiri dari 3 hal ini. Itu sudah menjadi hujah Pak. Kalau Rotibul Haddad itu memang karya Ar-Rifai. Begitu Pak ya. Silakan Anda kunjungi di Facebooknya. Kalau tidak percaya dan Anda langsung komen di situ. Kalau saya pribadi kenal sama orang-orang ini. Saya sama Kiai Hasim S6 itu yang bikin status itu saya kenal. Sama Lora Ismail saya kenal. Saya ada nomor WA-nya. Saya beberapa kali berkomunikasi ya. Jadi aman ya, bukan bodong ini ya. Lagian pula ini bukan nantang-nantang Pak, bukan sayembara miliaran, bukan. Siapa tahu ada yang punya data. Jadi Lora Ismail itu sudah mencari nggak ketemu. Dan beliau meyakini itu karya Al-Haddad. Kok ada yang bilang bukan Al-Haddad, maka siapa tahu ada yang membantu mencari ya. Kalau dalam fikih ini maksudnya akad ju'alah mungkin Pak ya.
Jadi kita janjikan reward kepada orang yang bisa membantu kita. Gitu Pak ya. Jadi ini orang minta tolong ya. Cuman kan lucu Pak, ngegas seolah-olah punya bukti, dimintai tolong baik-baik, bahkan mau dikasih duit kok nggak muncul. Itu ada apa? Jangan-jangan bener hujahnya tadi itu, Rifai lebih tua. Oh, apa yang belakangan mesti nyontek yang lebih tua? Belum tentu Pak. Kalau munculnya itu memang baru setelah ada yang belakangan, ketika masanya yang lebih tua memang nggak pernah ada, yang dicontek apa Pak? Begitu ya. Apalagi ternyata yang mencantumkan itu kepada yang lebih tua malah kita belakangan lagi ya. Kalau ada sanadnya silakan boleh ditunjukkannya. Allahumma dina ada sanad.